Hai semuanya, di sini aku mau ngejelasin tentang dampak e-commerce terhadap pasar tradisional. Rasanya tuh hampir semua orang sudah tahu tentang aplikasi jual beli secara online ya, dan rasanya hanya beberapa saja yang belum tahu tentang e-commerce. Jadi yang pertama akan aku bahas adalah dampak positif dari e-commerce. Masyarakat yang sudah mengenal e-commerce membawa keuntungan kepada pelaku bisnis karena mereka dapat menjual produk secara online tanpa harus membuka toko atau usaha, yang artinya ada kos yang bisa dikurangi untuk sewa ruko, toko, atau sejenisnya. Hal tersebut tidak dilakukan oleh pembisnis besar saja, namun dapat dilakukan oleh UMKM atau industri rumahan yang dapat terbantu. Salah satu keuntungan yang dapat kita ambil dari e-commerce adalah ketika kita melihat suatu produk dan ingin membelinya, kita hanya perlu memencet tombol beli dan membayarnya melalui transfer atau melalui dompet digital. Setelah membayar, kita hanya perlu duduk dan menunggu paketnya datang tanpa harus pergi ke tokonya. Hal yang kedua akan aku bahas adalah dampak negatif dari e-commerce. Jadi yang pertama adalah membunuh perlahan usaha konvensional. Pada masa pandemi, masyarakat dihimbau untuk tetap di rumah. Hal tersebut berdampak pada penjualan secara konvensional di mall maupun toko kecil seperti di ruko. Misalnya pada Giant di bulan Juni 2021 resmi menutup gerainya di seluruh Indonesia. Contoh lain, pada pasar tradisional yang mengalami penurunan drastis karena yang tersisa untuk belanja adalah konsumen dengan segmen 45 tahun ke atas, karena rata-rata dari mereka tidak menggunakan ponsel pintar. Dampak negatif lainnya adalah aliran barang murah dari luar negeri, contohnya seperti Cina yang mematikan produsen dalam negeri. Salah satu yang menarik adalah harganya yang murah dibandingkan dengan barang yang ada di dalam negeri. Kondisi ini menyebabkan para pembisnis lokal, terutama UMKM, dirugikan. Salah satu alasan produsen lokal jarang masuk e-commerce adalah minim pengetahuan terhadap e-commerce dan aplikasi elektronik, sehingga banyak UMKM yang masih mengandalkan pasar konvensional.